Halo kelas 10, selamat datang di pertemuan 9. Hari ini kita akan belajar tentang layer mask. Apa itu layer mask? Layer mask adalah layer yang digunakan untuk memilih bagian mana yang ingin ditampilkan dan yang tidak ingin ditampilkan. Dengan begitu, dengan layer mask, kita bisa lebih fleksibel lagi menentukan bagian mana nih dari layer kita yang mau kita hapus, tapi nggak benar-benar ngehapus gambar originalnya atau base layernya. Atau selain untuk menghapus atau menyembunyikan, kita bisa juga menggunakan layer mask untuk memilih bagian mana dari layer kita yang akan terkena efek dari editan atau yang tidak terkena efek. Jadi layer mask ini penting dan dasar pondasi yang benar-benar akan sering banget kamu gunakan saat mulai menggunakan Adobe Photoshop. Di mana letak layer mask? Layer mask bisa kamu aktifkan di panel layer. Ikonnya itu yang segi 4 yang di dalamnya ada lingkaran hitam di sebelah dari icon layer adjustment, atau di runtutan dari layer-layer kita. Lokasi dari layer mask itu ada di sebelah kanan dari icon layer adjustment ataupun dari icon layer gambar kita. Bagaimana layer mask ini bekerja? Intinya di layer mask kita cuma bisa pakai 3 warna, yaitu hitam, putih, dan abu-abu. Abu-abu yang Miss maksud di sini adalah warna hitam yang nggak solid-solid banget, kayak rada-rada memudar gimana gitu. Nah, kalau kita menggambar atau meletakkan objek dengan warna hitam di layer mask kita, artinya kita mau menyembunyikan bagian tersebut dari layernya. Sebaliknya, kalau kita menggunakan warna putih di layer mask, artinya kita ingin mempertahankan atau menampilkan bagian itu dari layer yang sedang kita pakai. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita langsung aja praktekkan gimana cara menggunakan layer mask. Kali ini Miss kolaborasikan dengan materi sebelumnya, yaitu layer adjustment. Minggu ini Miss langsung contohkan di Photopea dengan menggunakan foto ini, tapi sebelumnya ada gambar pohon nih di bagian background yang mau Miss hapus terlebih dahulu. Untuk menghapusnya kita bisa pakai clone tool. Ya, untuk menggunakan clone tool kita harus tentukan terlebih dahulu titik lokasi sumber cloningannya, sehingga nanti dari situ akan di copy paste untuk menutupi gambar pohon tersebut. Nah, titik cloningan tersebut harus kita tentukan terlebih dahulu dengan menekan tombol Alt. Kalau di Photopea caranya seperti ini ya. Kemudian setelah ditentukan titik cloningannya, kamu harus tentukan juga size dari brush clone-nya dan hardness dari brush cloningannya. Kalau kamu asal-asal nih menentukan atau men-setting brush clone-nya, maka hasil dari cloningannya itu akan berantakan. Dia hasilnya nggak mulus, jadi kayak kelihatan banget itu diedit. Jadi penting banget ya untuk nge-setting brush clone-nya. Oke, jadi kita ini mau Miss ulangin dari awal lagi daripada nge-undo repot-repot, langsung pakai panel history aja supaya kita langsung lompat ke beberapa langkah di sebelumnya. Oke, di sini mau Miss ulangin lagi nge-cloningnya, Miss zoom dulu supaya lebih detail. Kemudian Miss pilih lagi lokasi titik sumber data cloningannya. Kemudian brush clone-nya juga harus Miss setting lagi nih supaya pas ngekopas menutupi gambar pohon ini benar-benar halus gitu kelihatannya. Oke, kamu bisa geser dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri supaya kayak ke blending gitu bagian yang di sebelah kanan dan di bagian dari sebelah kiri dari pohon tersebut. Jadi langitnya itu kayak nggak kelihatan editan gimana gitu. Oke. Ini benar-benar butuh kesabaran ya, jadi mesti pelan-pelan. Kalau memang ada part yang salah, bisa langsung di-undo. Oke, hasil endingnya seperti ini ya. Kamu bisa recheck beberapa kali, zoom in dan zoom out, supaya ngelihat, pohonnya benar-benar udah kelihatan rapi nggak ya, terhapus, atau gimana gitu. Cloningan ini sebenarnya gunanya nggak mesti cuman menghapus seperti ini. Kamu juga bisa gunakan clone tool ini untuk menduplikat bagian tertentu dari foto kamu.
Oke, ini cara Miss langsung Miss terapkan clone-nya itu di layer gambar Miss. Sebenarnya cara yang lebih aman lagi adalah kamu bikin satu layer baru, kemudian kamu clone gambar kamu di atas layer baru tersebut. Jadi kalau nanti mau dihapus, tinggal hapus layer tersebut. Oke, sejauh ini hasil akhirnya seperti ini ya. Dengan menggunakan clone tool, pohon tadi di belakang sudah benar-benar terhapus. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi berikutnya, yang materi minggu ini benar-benar yaitu adalah layer mask yang digabungkan dengan materi kita sebelumnya, yaitu layer adjustment. Oke, kita langsung masukkan foto yang barusan kita edit ke dalam Photopea kita, ke dalam kanvas kita, dengan menggunakan file, lalu open and place. Lalu kita atur ukuran gambarnya supaya menyesuaikan dengan kanvasnya. Setelah rapi, nanti kita langsung masukkan layer adjustment-nya dan langsung masking foto kita ini. Oke, di sini kalau kalian lihat warna foto Miss sedikit redup, langitnya juga mendung, makanya itu penting banget ngatur vibrance dan juga nanti brightness atau saturation-nya. Nah, jadi di sini kita pakai vibrance supaya warna-warna dari foto Miss lebih menyala. Gitu ya. Kemudian di sini langit Miss masih tetap mendung nih, guys. Jadi kita coba tambahkan satu layer lagi untuk membuat warna langitnya lebih biru. Di sini Miss pakai layer adjustment fill color, lalu Miss pilih dulu warnanya, warna biru. Pilih warna biru yang mana nih yang lebih cocok untuk warna langitnya. Nanti hasilnya akan ketutupan semua warna biru seperti ini. Makanya penting banget ngemasking untuk menentukan bagian mana nih yang mau ditampilkan dan yang mana yang enggak. Layer mask itu bisa kamu langsung tambahkan manual seperti ini kalau di layer gambar. Tapi untuk layer adjustment dia langsung otomatis ada di sebelah kanan dari icon layer adjustmentmu. Oke, layer mask itu dipakai berbarengan dengan brush tool maupun dengan gradient tool. Jadi seperti dasar teori tadi, hitam untuk menghapus, putih untuk menampilkan atau menerapkan dari layer adjustment kita. Sama seperti clone tool tadi, ukuran dari brush kita itu juga akan sangat berdampak dengan hasil maskingnya. Begitu juga dengan hardness-nya. Di sini kamu bisa lihat perbedaannya ya. Kalau hardness-nya 100% dan hardness-nya lebih sedikit. Terus kemudian juga kamu bisa lihat di sini perbedaan yang pakai hardness-nya dan yang pakai opacity. Opacity itu nggak benar-benar menghapus karena opacity cuman membuat dia sedikit tembus pandang. Oke, kita start lagi dari awal. Kita pakai dan langsung history panel-nya aja supaya langsung lompat beberapa langkah ke awal daripada ngeando-ando. Oke. Sekarang kita udah sampai di tahap ini ya. Kita mau ngemasking layer adjustment fill color ini supaya hanya diterapkan di warna langit Miss aja yang nambah biru. Jadi kita lihat warnanya yang Miss pakai sekarang warna hitam. Kemudian opacity dari fill color Miss kurangin. Seperti ini hasilnya. Iya, kita setting dulu berapa persen. Oke. Kemudian Miss hapus bagian kebun tehnya supaya si layer adjustment fill color tadi itu hanya diterapkan di warna langit Miss aja. Jadi di sini yang mesti kamu perhatikan adalah warna brush yang Miss pakai adalah warna hitam. Oke, warna hitam itu yang ada di atas. Kemudian hardness-nya juga udah Miss setting supaya hasil dari brush-nya itu benar-benar mulus. Lalu di situ kamu perhatikan juga step yang tadi, opacity dari layer color fill-nya juga udah Miss setting supaya warna biru dari si color fill ini benar-benar ngasih dampak yang bagus ke langit Miss. Jadi sebelumnya warna langit Miss mendung seperti ini. Setelah dikasih color fill dan dimasking, warna langit Miss jadi lebih biru dari sebelumnya. Oke, karena hasilnya masih belum maksimal, kita tambahkan dulu brightness-nya. Oke, untuk brightness
Miss tambahkan sedemikian rupa. Sesuai dengan selera aja ya anak-anak, mau ditambahkan berapa. Oke, kemudian di sini ada density dan invert. Jadi invert dia langsung membalikkan situasinya. Kalau tadi kan fill color langsung plep, warna birunya langsung teraplikasikan. Kalau kita invert, itu artinya yang kita brush lah yang akan terkena dampak dari si layer adjustment-nya. Jadi di situ juga barusan Miss setting density-nya. Density itu tuh mengatur seberapa kuat layer adjustment itu akan diaplikasikan ke atas layer kita ini. Jadi semakin tinggi density-nya, maka efek dari adjustment tadi itu semakin kencang kelihatan. Tapi kalau density-nya semakin kecil angkanya, maka dia tipis-tipis aja kelihatan hasil dari adjustment-nya. Oke, jadi before after-nya seperti ini ya. Jadi warna langit Miss sekarang sudah agak lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Jadi before seperti ini belum diapa-apain, masih gambar yang awal. Kemudian afternya setelah dikasih color fill dan brightness, hasilnya seperti ini. Setelah dirasa hasil editannya sudah cukup memuaskan, kamu langsung save dan export aja file JPG-mu. Filenya jadi JPG dan juga projectnya bisa kamu save sebagai PSD kalau besok-besok mau diedit lagi. Oke, materi selanjutnya tentang masking, kita akan belajar simple compositing image. Nge-composite gambar artinya kita mau menggabungkan beberapa bagian tertentu dari lebih dari satu gambar menjadi satu kesatuan. Caranya kamu tambahkan layer mask ke salah satu layer gambarnya, kemudian setting brushnya mau kayak mana supaya hasilnya nanti mulus, kemudian kamu langsung aplikasikan aja brushnya dengan menentukan warna hitam atau warna putih sesuai dengan lokasi di mana kamu mau menyatukan layer tersebut. That's all for today. Hari ini kita udah beres belajar dan mengenal tentang mask, layer mask, dan juga sedikit sederhananya dari nge-composite gambar. Miss rasa penjelasan Miss sudah cukup jelas. Kamu kalau mau mengulangi atau memperlambat silahkan gunakan fitur yang ada di YouTube ya. Karena kita udah lengkap nih belajar tentang awal dari layer, dasar dari layer, Miss rasa kamu sudah siap masuk ke tugas keterampilan 2. Tugas keterampilan 2 ini boleh kamu pakai Photopea maupun Photoshop. Tugasnya, anggap aja kamu saat ini mau mengupload fotomu ke Instagram. Jadi kamu edit satu fotomu aja sedemikian rupa seperti yang dilakukan oleh mas-mas yang satu ini. Jadi kamu edit dengan layer adjustment, blending mode, masking, composite, terserah. Pokoknya terserah aja deh gimana kamu ngedit satu fotomu supaya pencahayaannya bagus, warnanya bagus, brightness-nya bagus, exposure-nya bagus, supaya fotomu yang awalnya biasa aja jadi jauh lebih cakep dan menarik. Oke? Tugasnya sesederhana itu dan sebebas itu. Tapi ada satu syaratnya tetap ada, yaitu fotonya wajib foto kamu yang ada wajahnya. Jadi terserah boleh foto rame-rame, tidak harus foto sendirian, tapi yang jelas harus ada wajah kamu. Oke, sekarang kita bahas ketentuan cara ngumpulnya. Jadi anak-anak, kamu harus wajib mengumpulkan dua file. Yang pertama, file JPG, hasil ekspor editannya yang udah bagus. Yang satunya lagi adalah file PSD-nya atau file project-nya. File JPG-nya langsung diupload aja ke GCR, sama seperti tugas-tugas biasanya. Di postingan Miss, tugas keterampilan PH2. Sedangkan file PSD-nya kamu upload ke Google Drive terlebih dahulu, kemudian di-share ke email Miss seperti yang di bawah ini. Cara mengupload ke Google Drive, Miss demonstrasikan sebagai berikut. Jadi, pertama kamu save dulu projectnya sebagai PSD, kemudian lihat di file manajermu, di folder download dia berada ya. Lihat file PSD-mu yang tanggalnya hari ini, langsung dibagikan aja di situ, kemudian rename dulu namanya, wajib rename namanya. Nama, misalnya Christina, kemudian tambahkan kelasnya supaya lengkap, dan tuliskan keterampilan PH2.
Setelah di rename, kemudian langsung simpan, lalu tunggu si Google Drive-nya nge-upload project PSD-mu tadi. Setelah selesai, langsung kamu klik tombol bagikan di sana untuk share ke email Miss langsung. Ketik di sana langsung email Miss, lalu klik tombol panah biru di sebelah kanan seperti ini. Oke, deadline mengerjakannya sampai 1 hari sebelum pelajaran TIK lagi minggu depan. Jadi kalau kelas kamu masuk pelajaran hari Senin, maka kumpul terakhirnya hari Minggu ya. Sama peraturannya di bulan lalu, persis banget kayak di PH1. Anak-anak yang tidak kumpul tugas keterampilan, kalau nggak ngumpul tugas ini, maka nggak bisa ikut ujian teori pengetahuan di Google Form. Jadi nanti minggu depan, artinya kita akan ujian teori pengetahuan yang Miss laksanakan di Google Form. Oke, nanti yang nggak ngumpul berarti nggak dapat password untuk bisa masuk ke Google Form-nya. Nanti yang nggak ikut ujian teori, maka wajib akhirnya otomatis ngerjain tugas remedial sehingga nilainya bisa 70. Jika selama kamu mengerjakan tugas ada pertanyaan dan kendala, langsung cepat-cepat hubungi Miss ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi.